kita akan membahas salah satu emiten yang membantu penanaman kembali pohon sawit atau meremajakan suatu kebun sawit ya. Namanya PT Cahaya Bumi Rezeki yang kode sahamnya CABR. Nah, sebelum itu kita akan memahami dulu bagaimana rencana dari IPO ya. Kita cek dalam slide berikut. Nah, di sini perusahaan akan mengeluarkan saham baru sebanyak 300 juta lembar yang setara dengan 23,08% dari total modal dan yang ditempatkan perseroan ya. Ini setara dengan free float juga. Dan ini ditawarkan di harga 95 sampai dengan 100 per lembar sahamnya. Jadi jika dikalikan dengan total jumlah lembar saham yang beredar, maka perusahaan akan mendapatkan dana segar setara 30 miliar. Ini sebanyak-banyaknya ya jika dihargai di 100. Kemudian underwriter yang membantu atau penjamin emisi efeknya adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode AH. Dan di sini jika pelaku pasar ingin mengikuti gelaran IPO bisa menilik pada jadwalnya, di mana untuk penawaran awal ini sudah lewat. Jadi jika ingin mengikuti kita bisa berfokus di tanggal 2 sampai 4 April 2024. Kemudian perusahaan ini akan melantai di bursa untuk pertama kalinya pada 16 April 2024. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada penggunaan dana IPO karena kita sudah tahu potensi yang akan diraih sebanyak-banyaknya 30 miliar. Nah, ini akan digunakan untuk apa saja? Kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, di sini terlihat untuk penggunaan dana IPO ini mayoritas ya atau sekitar 65,30% yang setara dengan 21,76 miliar ini digunakan untuk modal membeli alat berat. Karena seperti kita tahu penunjang untuk alat pertanian atau menanam kembali pohon sawit itu membutuhkan alat-alat berat. Nah, di sini perusahaan merinci untuk alat yang mau dibeli itu ada ekskavator 6 unit, ini untuk yang 20 ton jenisnya. Kemudian ada ekskavator yang jenis 5 ton itu 2 unit. Kemudian ada dump truck 1 unit dan bulldozer 2 unit. Kemudian untuk sisa dari 30 miliar tadi, sebagian diambil lagi 34,70% yang setara 10,41 miliar ini digunakan untuk modal kerja operasional sehari-hari yang mana tidak terbatas juga untuk pemberian gaji pegawai hingga untuk pemeliharaan alat-alat berat. Kemudian kita akan melihat juga pada profitabilitas ya, karena kita sudah tahu perusahaan pada dasarnya akan melakukan atau penggunaan dana IPO untuk ini yang mana ini memang untuk menunjang bisnisnya. Nah, lantas bagaimana dengan bisnis perusahaan yang mana ini akan menghasilkan profitabilitas juga ya. Kita cek pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada penjualan dan laba bersih perusahaan sejak tahun 2021 menurut prospektus ya. Ini terlihat bahwa kinerjanya semakin meningkat. Bahkan di sini untuk kinerja terbaru hingga September 2023 pendapatan mencapai 47,7 miliar yang mana kalau kita kalkulasikan dari tahun 2022 ini sudah setara sekitar 97%-an. Jadi kita menunggu kuartal terakhir di tahun 2023 ini jika perusahaan bisa sekitar 10%-nya saja atau sekitar 4,8 miliar ini tentu aja sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif secara tahunan. Di sini untuk laba bersih juga sama ya, terlihat ada peningkatan ke 5,3 miliar dari sebelumnya 3,7 miliar pada September 2022. Nah, kita juga akan breakdown lebih dalam lagi terkait dengan pendapatan. Di sini kalau kita melihat berdasarkan segmentasi usaha ya, ini 99,8% perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau uang dari bisnis yang dikerjakannya itu adalah jasa penebangan pohon, persiapan lahan, dan penanaman kembali ya. Jadi ini memang bisnis utama perusahaan. Kemudian sisanya hanya 0,2% saja atau 113,4 juta ini dapat dari sewa. Dan kita juga breakdown lagi kalau berdasarkan pelanggan ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui pendapatan itu ternyata didukung oleh
pelanggan perusahaan di sini ada yang kontribusinya lebih dari 10% dan bisa kita lihat di sini ada PT Karya Makmur Bahagia, dia menyumbang 17,3 miliar. Ini berdasarkan data September 2023 ya. Jadi September 2023 itu pendapatannya ada 47,7 miliar. Dan di sini 17,3 miliarnya dari PT Makmur Bahagia, kemudian 13,4 miliar dari PT Sentral Pratama Properti, dan PT Paripurna Swakarsa 12,1 miliar. Jadi memang perusahaan ini ada ketergantungan terhadap beberapa entitas berikut ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga bahwa sebaiknya memang perusahaan bisa menargetkan lagi perusahaan-perusahaan lain supaya lebih terdiversifikasi lagi untuk tidak tergantung pada satu atau dua emiten tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal valuasi ya, karena tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui murah atau mahalnya suatu saham. Kita cek. Nah, di sini jika perusahaan ya dihargai di 95 sampai dengan 100 per lembar sahamnya, maka kami mengkalkulasikan untuk nilai price to book value di angka 2,6 sampai 2,7 kali, sementara price to earning ratio ini di 13,1 sampai 13,7 kali. Kita membandingkan dengan rule of thumb ya, jika PBV di atas 1 kali maka ini sudah dinilai premium. Tetapi ada yang menarik juga bahwa dengan price to earning ratio jika masih di bawah 15 kali bisa dibilang ya cukup murah. Jadi memang di sini menilai dengan PER murah tapi dengan PBV mahal. Jadi kita bisa berimbang ya melihatnya begitu. Tapi sekali lagi valuasi ya, biasanya memang ketika suatu saham IPO itu akan cenderung atau mayoritas dan rata-rata itu terlihat lebih premium, tetapi nanti akan berubah juga ketika nanti perusahaan melantai di bursa efek ya, karena nanti pergerakan yang fluktuatif bisa memberikan pengaruh pada valuasi. Jika harga semakin naik, maka valuasi bisa semakin mahal, tetapi jika harganya turun, nanti valuasi juga bisa mulai terdiskon. Nah, berikutnya membahas tentang prospek, kita lihat pada slide berikutnya. Karena kita berbicara tentang ke depan ya, apakah perusahaan ini memiliki prospek yang menarik atau adakah juga resiko yang perlu diantisipasi oleh investor. Kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, di sini kita berbicara tentang CABR sebagai perusahaan yang memberikan penunjang pada pertanian ya, terutama di industri sawit. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kondisi sawit ini untuk saat ini ya kondisinya masih cenderung belum kemana-mana ya. Di sini kalau kita melihat secara pohon ya, pohon sawit di Indonesia itu rata-rata sudah terbilang tua. Untuk dia bisa produktif, biasanya pohon yang usianya 5-10 tahun ini efektif untuk dipanen hasilnya. Tetapi kalau usia pohonnya sudah di atas 15 tahun, produktivitas dari suatu pohon itu bisa semakin turun. Makanya diperlukan replanting. Nah, di sini yang sebagai catatan adalah target penanaman kembali pada 2023 itu tidak mencapai target. Hanya sekitar 30% saja dari target 180.000 hektar. Jadi bisa dibilang bahwa prospek ke depan untuk rencana penanaman kembali ini haruslah terus digalakan ya. Dan ini menjadi suatu peluang untuk CABR menjadi bagian dari kontraktor untuk replanting kebun sawit. Nah, di sini juga ada yang menarik bahwa pemerintah berencana meningkatkan dana untuk replanting itu dari 30 juta menjadi 2 kali lipatnya ya, 60 juta per hektarnya. Ya, ini perlu kita monitor juga apakah benar ini kedepannya akan ada kenaikan harga. Jika memang benar, tentu akan menguntungkan bagi perusahaan ya, karena tentu ini akan membuat efektivitas dan juga harapannya mencapai target ya, di mana setahun itu bisa mencapai 180.000 hektar. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan bahwa di industri penanaman sawit ini ada beberapa resiko seperti iklim dan cuaca, apalagi ini mendekati La Nina, biasanya tekanan dingin akan meningkat sehingga resiko hujan yang beresiko ke banjir juga meningkat. Kemudian ada risiko ketergantungan pada suatu pelanggan. Seperti kita tahu tadi ada 3 perusahaan
yang mana punya kontribusi lebih dari 10%. Perusahaan perlu melakukan diversifikasi lagi atau menargetkan perusahaan lainnya agar kontribusi dari pelanggan juga lebih diminimalisir sehingga tidak akan terlalu ketergantungan jika perusahaan atau pelanggannya mengurangi porsi.